Ketika hari mulai senja, musuh kemudian mundur dan kembali ke pecalangnya. Pada saat itulah tiba-tiba Tambun dan Bungai keluar dari pintu benteng dan menyerang pasukan musuh yang sedang mundur. Mendengar suara, lahap, pekikan semangat, Tambun dan Bungai yang sedang menyerang musuh di luar benteng, bergeloralah semangat para Pangkalima dan pasukan di dalam benteng yang kemudian tanpa bisa dibendung keluar dari pintu benteng seperti air bah membabat habis musuh yang terjepit di pinggir sungai. Pasukan Raja Sawang hancur lebur dan pecalang-pecalang dinaiki para Pangkalima beserta pasukannya. Bahkan beberapa orang menyelam dan menyeret jangkar pecalang ke daratan. Nyai Undang pun turun bertempur. Ia langsung mencari Raja Sawang, mengingat kematian ibunya disebabkan ulah orang-orang dari laut ini. Didampingi Sang Ngalang, calon suaminya, yang hanya mengawalnya jika ada yang ingin membokong, Nyai Undang berhadapan langsung dengan Raja Sawang, pemimpin negeri Kuta Bataguh yang rambutnya terurai hingga ke punggung telah bersumpah untuk berkeramas dengan darah musuh utamanya, yaitu Raja Sawang. Ia mengamuk dengan ganasnya, hingga suatu saat duhungnya menembus badan Raja Sawang. Seluruh pasukan musuh dihancurkan, bagi yang menyerah dijadikan jipen. Perang itu berlangsung hanya dalam waktu sehari saja. Menjelang senja semua sudah berakhir dengan kemenangan terhadap para pemimpin pasukan penyerang yang dengan tulus hati menyerah dan bersumpah setia menjadi warga Kuta Bataguh. Dilaksanakan pembauran berupa perkawinan dengan penduduk Kuta Bataguh dan diberi gelar secara adat Dayak. Pihak musuh yang diampuni dan diberi gelar antara lain adalah Tamanggung Pandung yang merupakan nenek moyang suku Dayak Bakumpai, Tamanggung Rangas yang menjadi nenek moyang orang-orang Berangas, dan Tamanggung Imat yang menjadi nenek moyang orang-orang Alalak. Setelah perang itu usai serta mayat-mayat dikuburkan baik-baik, dilaksanakan upacara membersihkan tanah air, mendinginkan negeri, maksudnya agar bumi kembali sejuk dan tumbuhan kebun ladang memberikan hasil lagi sebab telah tertumpah darah panas akibat perang itu. Sekaligus dilaksanakan pula upacara meneguhkan hati para pemimpin pertempuran dan seluruh mereka yang telah berperang. Tujuannya meminta ampun kepada Tuhan terhadap perbuatan membunuh manusia dalam perang itu. Selagi mengadakan pesta itu, semua utusan suku Dayak dari seluruh Kalimantan diundang. Dalam pesta itu sudah berkumpul lebih kurang 35 wakil suku Dayak yang nama-namanya ada tertulis sebagai berikut. Persegi hitam kecil Manan dari Hulu Kahayan. Persegi hitam kecil Londoi dari Tabahai. Persegi hitam kecil Jato dari Bahai. Persegi hitam kecil Ibong dari Buit Kalimantan Utara. Persegi hitam kecil Ikuh dari Tinggalan, Tidong. Persegi hitam kecil Tingang dari Bukat, Dayak Bukat. Persegi hitam kecil Kuit dari Hulu Rundit Batang Lupar. Persegi hitam kecil Pareke dari Serawai. Persegi hitam kecil Tunda Luting dari Samba Katingan. Persegi hitam kecil Deko dari Malahai. Persegi hitam kecil Unei dari Dayak Sahei. Persegi hitam kecil Tamban dari Katingan. Persegi hitam kecil Mahat dari Mahalat. Persegi hitam kecil Etas dari Hulu Kapuas. Persegi hitam kecil Dalong dari Hampotong. Persegi hitam kecil Umbing dari Manuhing. Tukoh dari Mamaruh. Persegi hitam kecil Gana dari Mentaya. Persegi hitam kecil Nuhan dari Saruyan. Persegi hitam kecil Bakan dari Rungan. Persegi hitam kecil Sindi dari Miri. Persegi hitam kecil Bahon dari Bahaun. Persegi hitam kecil Sawang dari Siang. Persegi hitam kecil Johan dari Taran. Persegi hitam kecil Sotamunan dari Maanyan. Persegi hitam kecil Pahan dari Kalangan. Persegi hitam kecil Sakai dari Serawai. Persegi hitam kecil Manowi dari Rakau. Persegi hitam kecil Punan dari Heban.
Persegi hitam kecil Hinan dari Punan. Persegi hitam kecil Hamon dari Dusun. Persegi hitam kecil Jaman dari Kabatan. Persegi hitam kecil Ritu dari Uru. Persegi hitam kecil Lati dari Pari. Persegi hitam kecil Nanau dari Lamandau. Sesudah kedua upacara itu dilaksanakan, Rambang lalu mengusulkan dilangsungkan saja perkawinan Sangalang dan Nyai Undang, mumpung semua keluarga masih berkumpul serta agar tidak ada lagi lamaran orang yang membuat permasalahan. Pendapat Rambang disetujui orang banyak dan malah bukan hanya satu pasangan saja melainkan 4 pasangan lagi, yakni Bungai dengan Karing, Tambun dengan Buru, Ringkai dengan Timpung serta Rambang sendiri dengan Lamiang. Seluruh keluarga Lambung, Maharaja Bunu, Lanting, Maharaja Sangen, dan Karangkang, Maharaja Sangyang berkumpul ke Kuta Bataguh untuk menyelenggarakan perkawinan 5 pasangan itu selama 40 hari, 40 malam. Dan selain itu Mangku Jangkan membuat pesta besar di pulau Kantan mengawinkan Jaring anak Ingo dengan Manjang anak Mangku Jangkan. Pesta itu 7 hari 7 malam lamanya.